Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi ini pagi yang penuh dengan sukacita di weekend di hari Jumat ini. Nah, saudara, bersama saya Pastor Yesi, kita ada di Devotion from Home pada kali ini lagi. Dan saya berdoa kekuatan, kesehatan, kemampuan yang dari Tuhan selalu menguatkan saudara, sehingga saudara selalu bergairah, exciting, walaupun dalam musim-musim pandemi ini. Kita ingat lagi, diperpanjang lagi saudara, tapi pasti mendatangkan kebaikan buat kita, amin. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dan saya percaya bisa memberkati kehidupan kita sekalian. Kita akan buka Alkitab kita akan belajar mengenai bangsa Israel sewaktu mereka menerima hukum dari Tuhan, 10 hukum ini. Dan apa yang terjadi dengan di sana, kita akan belajar saudara. Nah, di Keluaran 20, kalau saudara punya Alkitab, buka bersama dengan saya, ayat 18 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, menarik sekali di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini, bahwa Alkitab berkata, kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, sewaktu mereka mendapatkan 10 hukum ini, ya, 10 hukum ini melalui Musa kepada bangsa ini. Nah, saudara, menandakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan yang jauh, saudara, yang transcendence, yang jauh, mau menyatakan, mau berkomunikasi, mau dekat dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hatinya ini. Karena Tuhan itu panjang sabar. Dan inilah kali pertama, saudara, sejarahnya bangsa Israel mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara bangsa. Ya, dan secara pribadi juga demikian juga Musa, dia mengalami ini. Nah, ini yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Apa itu kairosnya Tuhan? Adalah perjumpaan pribadi, divine encounter antara seseorang dengan Tuhan. Satu bangsa dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya, yang hidupnya tidak sama lagi. Saya mengalami kairosnya Tuhan, saudara, di mana hidup saya berubah dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Itu waktu yang titik balik, momentum yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sejak hari itu sampai hari ini hidup saya berubah dan tidak sama lagi, dan saya terus dibaharui, diproses. Nggak enak, sakit, tetapi demikianlah bahwa Tuhan menguduskan umatnya yang dikasihinya. Demikian pun dengan bangsa ini. Saya percaya secara bangsa mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka begitu takut, saudara. Tetapi kemudian Musa juga bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, sehingga mereka berkata, "Janganlah kami yang bertemu dengan Tuhan." Karena saudara, Tuhan begitu kudus, begitu sakralnya, saudara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan juga yang mau berkomunikasi. Tuhan adalah Tuhan juga yang panjang sabar dengan bangsa ini. Itu hati Tuhan. Sehingga Dia Allah yang jauh, yang transenden, saudara. Yang jauh di surga di sana, yang tidak nampak, tidak kelihatan. Mau menampakkan dirinya, mau memperlihatkan kasih-Nya kepada manusia, saudara, untuk berbicara kepada manusia dan memberikan hukumnya kepada manusia, supaya manusia itu nggak berdosa. Itu yang Musa katakan. Nah, hari ini saya percaya kebenaran firman Tuhan akan membawa kita supaya kita mengenal, kita mengetahui tujuan daripada kehadiran Tuhan. Bukan hanya buat bangsa Israel, tapi tujuan dan kehadiran Tuhan bagi saudara dan saya. Supaya kita tidak hidup sembrono, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita menghormati yang namanya kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Menarik sekali, saudara, kalau kita belajar. Di ayat 18 kalau kita baca tadi dikatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, dikatakan kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Bayangkan, saudara, kalau ini kejadian seperti film-film kelihatannya, dan menggentar dan guru menggelegar, ya, dan sangkakala trompet berbunyi. Apakah kamu, saudara, bangsa tidak takut? Saya percaya kalau saudara ada pun di sana dan saya di sana, saya pun gemetar melihat peristiwa yang orang mengatakan ini fenomena alam atau apapun, tetapi itu nyata, itu real yang terjadi. Saudara,
Kita melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, saudara. Tetapi saat itu Tuhan masih namanya Allah transenden. Sekarang setelah zamannya Yesus, saudara, zaman perjanjian baru, Allah itu menjadi manusia, menjadi imanen, disebut Allah Immanuel, di mana Allah mau bercakap-cakap dengan manusia. Allah itu menjadi manusia, menjadi pribadi kedua yang namanya Yesus Kristus. Ya, Tuhan itu kudus. Nah, kita mau belajar bagaimana menghormati Tuhan. Ya, bagaimana kita melihat Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu real. Bukan hanya di dongeng, bukan hanya di cerita, bukan hanya di perasaan, tapi dia suatu pribadi, saudara. Nah, pada zaman seperti ini, Allah itu sudah menjadi manusia, saudara. Dan dia seperti suatu pribadi, dia datang menjadi pribadi kedua, namanya Yesus. Sebagai Allah Tritunggal, ingat, kita punya satu Allah. Bukan tiga Allah. Dengar baik-baik, saudara, bahwa kita punya satu Allah dengan tiga pribadi, saudara. Itu, saudara. Nah, saudara, pada hakikatnya dia Allah Bapa yang transenden, yang jauh di sana, menjadi Allah Anak, dan menjadi Allah yang imanen, Immanuel, namanya Yesus. Kemudian dia ada bersama-sama dengan bangsa Israel, ada bersama dengan kita memberitakan, mendemonstrasikan Injilnya, kerajaannya. Kemudian dia pergi, ya saudara, naik ke surga, mempersiapkan tempat buat saudara dan saya menjadi saudara, dan mengirimkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Saudara, jadi Allah yang transendens, yang jauh melihat situasi kita. Dia mengetahui setiap situasi, setiap keadaan saudara. Tetapi juga dia Allah yang imanen, yang mengerti perasaan, mengerti duka cita, mengerti pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini. It's Jesus namanya. Nah, saudara, tapi kalau kita melihat dalam sejarah perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel ini, saudara, kita melihat Tuhan begitu luar biasa dengan bangsa yang tegar tengkuknya ini, bangsa yang keras kepalanya ini, saudara. Tapi Tuhan itu memperlihatkan dari mulanya bahwa dia adalah Allah yang kasih. Bukan hanya memberikan hukum, saudara. Hukum hanya pengantar pada bangsa Israel. Tapi memberikan kasih karunia, yaitu dirinya sendiri kepada saudara dan saya. Itulah Injil yang kita dengar. Itulah Injil yang diberitakan oleh para rasul. Dan itulah Injil yang sedang saudara dengar pada pagi hari ini. Saudara, mereka begitu takut sehingga mereka mengatakan, biarlah Musa yang mewakili kami. Kenapa, saudara? Karena Allah begitu kudus. Mereka tidak mampu menghadapi Tuhan. Nah, ini mau memperlihatkan bahwa, saudara, bahwa Tuhan memakai otoritas. Tuhan memakai satu pemimpin untuk mengubah satu bangsa kepada satu kebenaran. Tuhan memakai otoritas, baik itu keluarga maupun gembala, untuk membimbing kehidupan kita, masa depan kita, untuk membimbing kehidupan kerohanian kita, supaya kita bertumbuh ke arah Dia. Itu hati Tuhan. Dan Tuhan sudah berbicara kepada bangsa dan mereka tidak mampu. Dan mereka mengatakan, biarlah imam. Dan Musa adalah imam yang dipakai, saudara, untuk mewakili imam-imam yang lain untuk berbicara kepada Tuhan. Saudara, dan Musa pun mempersiapkan dirinya bagaimana dia menghadap Tuhan. Musa tidak asal-asalan menghadap Tuhan. Dia imam yang terpilih. Dia tahu menghormati anugerah Tuhan dalam dirinya. Dan dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia prepare yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia menghadap raja di atas segala raja. Saudara, kalau saudara menghadap sesuatu orang penting saja, saudara prepare perkataan saudara, saudara persiapkan apa yang saudara mau ngomong, bagaimana penampilan saudara. Demikian pun Musa pada saat itu. Demikian pun kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar bagaimana kita preparing kehidupan kita untuk menghadap raja di atas segala raja. Kita menghormati Dia sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Bukan asal-asal, bukan acak-acakan, bukan yang sisa-sisa, saudara. Biar kebenaran firman Tuhan ini mungkin seperti palu bagi saudara, seperti godam kepada saudara. Tapi tujuannya saya mengajak saudara, mari kita change, mari kita berubah, mari kita melihat Tuhan seperti apa yang yang harusnya kita lihat, bukan maunya kita. Mari kita perlakukan Tuhan sebagaimana Dia harus diperlakukan, bukan menurut kita perlakukan Dia. Dan kalau selama ini kita hidup dengan sembrono, mari saudara saya, kita bertobat dan kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Bukan hanya di mulut kita, tapi juga dengan sikap kita. Artinya bukan hanya menjadi agamawi, tetapi dengan kasih menghormati Tuhan. This Jesus. Itu berita Injil. Dan sometimes sesuatu hal yang mengubahkan kita tidak enak kita dengar. Tapi juga saya tidak berikan lip service buat saudara. Biar kebenaran ini sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita. Cara pandang kita terhadap Tuhan kita yang luar biasa itu. Musa mengatakan ayat 20, jangan takut. Ya, jangan takut. Saudara, kalau saudara baca dikatakan di sini, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara kepada kami. Ya, ayat 20 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut,
Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Apa maksudnya, saudara? Saya belajar dua hal ini, dikatakan jangan takut, tapi di satu sisi dia juga mengatakan supaya takut akan Dia ada padamu. Jangan takut, tetapi supaya takut akan Dia ada padamu. Tuhan mau mengatakan jangan takut menghampiri Tuhan. Dia punya pribadi, saudara. Makanya Tuhan yang datang. Kalau Dia datang, kenapa kita harus takut? Tetapi ada pesan yang Dia mau sampaikan. Supaya hidup kita setelah Dia datang, mau memperlihatkan bahwa Dia ada. Supaya kita takut akan Dia. Artinya kita menghormati bahwa Allah itu ada, saudara. Jadi bukan takut gemetar, bukan takut secara fisik, tapi berikan penghormatan kepada Tuhan. Bahwa He knows, Dia tahu setiap keadaan saudara. Dia tahu pergumulan bangsa itu. Artinya jangan takut. Bukan hidup dalam ketakutan dalam kita menghampiri Allah. Bukan hidup dalam agamawi juga, saudara. Ya, bukan hidup di bawah hukum. Bukan artinya maksud saya bukan bentuk-bentuk agama. Bukan bersaudara takut dengan ketakutan menghadap Tuhan dan lipat tangan. Bukan juga seperti itu. Tetapi dia mau supaya takut akan Tuhan ada padamu. Nah, sewaktu takut akan Tuhan ada padamu, ini berbicara tentang kasih sebenarnya. Ya. Karena kita menghormati, karena kita mengasihi Allah kita, maka takut kita akan Dia, karena kita menghormati Dia. Hidup ini bagaimana mengasihi Allah, bagaimana kasih itu bekerja dalam diri kita. Sehingga kita tujuannya Allah menghampiri mereka supaya mereka tidak berbuat dosa lagi. Itu tujuannya, supaya mereka tahu bahwa Allah itu ada. Karena dalam pengambaran mereka tidak melihat Tuhan. Walaupun ada mujizat yang datang, ada manna yang datang. Mereka menyeberangi laut Tiberau. Tuhan ada tiang awan, ada tiang api. Tetapi tetap tidak percaya. Sampai akhirnya Tuhan itu memperlihatkan kepada mereka di bawah gunung. Dan memberikan aturan-aturan kepada mereka. Supaya mereka punya role dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan itulah cikal bakal kenapa kita punya Alkitab ini, saudara. Jadi ada Alkitab ini supaya saudara tahu apa namanya hidup takut akan Tuhan. Di manakah kita belajar? Di firman-Nya. Luar biasa. Setelah saya belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, itu membangun kehidupan saya. Itu membuat saya exciting. Dan saya mau impart kepada saudara. Supaya saudara bersemangat. Saudara bukan takut secara fisik kepada Tuhan, tapi menghormati Tuhan. Dengan rasa takut ini berarti kita mengasihi Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Untuk menjaga diri kita. Untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya dengan benar. Bukan dengan agamawi. Bukan juga dibuat-buat, saudara. Saya begitu heran kalau orang datang kepada Tuhan seperti tidak ada sikap. Dan kemudian seperti biasa-biasa. Mungkin sambil saudara orang Manado bilang tiki pinggang. Ya tolak pinggang seperti ini. Dan berkata seperti biasa-biasa. Itu action, itu bagus. Tetapi apakah itu murni dari Tuhan? Bukan juga kita harus seperti ketakutan menghadap Tuhan. No, itu berbicara sikap hati. Tetapi saya percaya kalau saudara menghadap seorang pembesar, apakah saudara dengan ikat tangan tiga pinggang seperti ini, dan saudara berbicara kepada seorang seperti itu, berbicara kepada presiden seperti ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Saudara tidak akan berani, saudara. Karena saudara menghormati, dan saudara tahu siapa saudara hadapi. Kalau kita tahu itu Tuhan, kita tidak sembrono mengampiri takhta kasih karunia-Nya. Kita berikan yang terbaik, kita berikan penghormatan, kita respect, tapi juga bukan dalam ketakutan. Itu namanya anugerah Tuhan buat kita. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, saudara. Itu luar biasa. Amin, saudara. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat ke embun yang kelam di mana Allah ada. Musa mendekati. Karena Musa tahu siapa yang dihampiri itu. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Prioritas kita. Nomor satu adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Nomor satu adalah Tuhan. Hukum yang pertama, saudara, Tuhan, Dia yang pertama. Supaya jangan ada Allah lain juga daripadamu. Waktu kita adalah prioritas kita buat Tuhan. Doa dan membaca firman Tuhan. Itu kalau saudara kita mengasihi Tuhan. Bukan hidup sembrono. Bukan sisa-sisa. Bukan asal-asal. Kalau ada waktu saya berdoa. Kalau ada waktu saya baca Alkitab. Kita mau memperlakukan asal-asal. Tapi kita mau diperlakukan spesial oleh Tuhan. Itu mustahil, saudara. Karena itu banyak orang Kristen yang kecewa. Maaf kata kalau saudara kecewa sama Tuhan, perbaiki dan lihat kembali posisi. Saya bilang minggu lalu, fondasi rohani saudara. Apa fondasi rohani saudara? Apa motivasi rohani saudara? Dengar khotbah saya yang minggu lalu. Pastor Yesi cukup emosional ya. Begitu cara Tuhan. Tapi untuk mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita, mengajar kita supaya kita hidup teratur, sopan, dan tahu bagaimana menghampiri takhta kasih karunia Allah. Tidak mempermainkan takhta kasih karunia itu kita menghadap Dia.
Saudara, gestur kita, perkataan kita, sikap kita itu menentukan sampai di mana kita menghormati Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, supaya kita punya keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan ini, bagaimana caranya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, tubuhmu sebagai yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu, adalah cara berpikirmu, cara pandangmu terhadap Tuhan, itu maksudnya. Sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kau dapat membedakan. Bagaimana kita bisa dapat membedakan kalau pikiran kita nggak berubah, cara pandang kita berubah terhadap Tuhan. Saudara nggak bisa bedain apa-apa, tapi Alkitab mengatakan, suatu engkau berubah cara pandangmu terhadap Tuhan, maka engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna kepada Tuhan. Saudara, itulah hidup kita, ibadah yang sejati. Hidupmu berbicara mengenai kamu apa adanya, tidak direkayasa. Itulah persembahan kita. Yang kudus berarti kekudusan hidup kita harus kita jaga setiap hari dengan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Supaya kita berkenan, supaya kita jangan hidup dari dunia ini, supaya kita berubah, saudara. Itu menyenangkan hatinya Tuhan. Artinya hidup kita tidak kompromi dan tidak menyenangkan manusia. Amin, saudara. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Menurut Allah, bukan menurut kita. Dan mari kita lakukan ini setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab adalah penuntun kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa pada pagi hari ini, biar saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Biar sungguh memerdekakan saudara. Saya Pastor Yesi mengingatkan kepada saudara, mari kita bersyukur dengan kasih karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak bermain-main, tapi kita menghormati hadiratnya. Bukan juga menjadi seorang agamawi, tapi juga pandang enteng Tuhan. Kita tahu dengan siapa kita berhadapan. Kalau bangsa Israel begitu takut menghadapi hadirat Tuhan. Saudara, bukan berarti kita takut secara fisik seperti bangsa Israel. Tapi kita berikan penghormatan yang layak, yang harusnya dia terima. Bukan menurut kita, tapi apa yang menurut Alkitab berkata, dia layak menerima hormat, puji-pujian, dan pengagungan. Biar dari mulut kita keluar puji-pujian, keluar nyanyian syukur, keluar mazmur kita kepada Tuhan. Dan sikap kita menghormati dia dengan takut dan gentar. Kita berikan hidup kita apa adanya, saudara. Kita tidak rekayasa, dengan ketulusan dan kemurnian. Dengan tetap menjaga bahwa Yesus adalah prioritas kita. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Urapi hamba-hambamu, anak-anakmu ini Tuhan. Buat kami mengerti. Supaya kami sungguh punya motivasi yang benar menghadapi takhta kasih karunia Tuhan. Supaya kami punya fondasi yang kokoh Tuhan. Kami bukan menjadi orang Kristen yang murahan. Orang Kristen yang gampangan. Tapi kami kokoh ditanam Tuhan. Tuhan, kami teguh dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus, urapi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin.